Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, kali ini kita komparasi lagi Triton. Sebenarnya ada 3 Triton di sini. Yang putih ini kedua-duanya adalah yang tipe GLS, sementara yang hitam adalah kasta sultannya Mitsubishi Triton. Nah, kalau kalian punya uang ya di atas 500 jutaan, 550 jutaan kurang lebih. Kalau ini di bawah 500 jutaan, lalu kemudian kalian butuh mobil double cabin, maka kedua mobil ini adalah pilihan terbaik menurut saya. Ini cocok untuk tambang ya, dipakai untuk ditambang atau di perkebunan. Kalau yang ini cocok untuk kegiatan hobi, jalan-jalan ke mall atau yang lainnya. Karena keduanya punya perbedaan yang cukup signifikan dengan fitur yang juga cukup signifikan bedanya. Kita mulai dari fasianya atau bagian depannya. Kalau kita lihat memang secara siluet atau secara kasat mata keduanya sama-sama dengan dynamic shield pastinya karena sama-sama Triton. Tapi kalau kita telaah lebih dekat lagi, sebenarnya bagian depan itu ada perbedaannya. Kita mulai dari lampunya dulu. Untuk lampu depannya sama-sama pakai proyektor. Yang ini material lampu projinya ada warna hitamnya kayak gitu, lalu kemudian ada garis-garis panjang kayak turbin pesawat. Kalau yang ini dia hanya dengan garis yang warna-warna chrome kayak gitu, lalu kemudian ada DRL-nya lagi di bagian dalam sini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih manis untuk bagian lampunya. Kalau yang ini nggak ada LED DRL-nya, dia hanya ada lampu senja ya untuk bagian situ. Dan dia masih pakai bohlam, belum yang LED. Lalu kemudian di bagian bawahnya sebenarnya sama, ini pakai bohlam untuk lampu sennya, dan di bawah pakai lampu biasa untuk bohlam biasa juga untuk fog lamp-nya sama dengan yang ada di sini. Cuman yang paling mencolok atau kentara adalah di sini itu ada sensor bagian depannya. Ada 4 malah sensor bagian depan untuk yang yang Ultimate. Sementara untuk yang GLS, selain Ultimate Exit, GLS, dan yang ke bawah lagi tuh nggak ada sensor parkir bagian depannya. Hanya Ultimate yang pakai sensor parkir di bagian depannya. Makanya mobil ini sebenarnya untuk yang Ultimate ini adalah Pajero yang punya bak, karena memang fiturnya selayaknya Pajero bosku. Nah, itu untuk bagian depannya perbedaannya. Selebihnya untuk warna grillnya sama. Nih, antara yang ini dengan ini, logonya sama, lalu kemudian bentuk grillnya sama, front undergarnish-nya sama, warna silver. Yang bagian bawah tuh sama-sama warna silver. Nah, bergeser ke samping untuk velgnya, yang ini velgnya single tone atau satu warna dengan ring 16, lebih kecil banyak pakai Bridgestone Dueler. Kalau yang ini ring 17 dengan dual tone, sama seperti velg yang dipakai di Exit. Nah, ini sama yang dipakai di Exit, banyak pakai Bridgestone. Ukuran velgnya 17 juga. Sebenarnya masih bisa di-extend, ditambah besar bannya lagi, itu akan lebih garang lagi, dan saya udah pernah ngebahas mobil ini yang udah pernah dimodifikasi tuh. Nah, ini lampu sennya disematkan di atas fender. Di sini ada slotnya sebenarnya buat tempat lampu sennya, dan nggak tahu kenapa ini itu pakai yang sama semua ya, untuk semua Triton pakai yang warna chrome untuk cover spionnya, sama seperti yang ada di Ultimate ini. Cuman yang di Ultimate lampu sennya dipasangnya di spion ini, jadi kelihatan lebih keluar lagi posisi spionnya dan kelihatan lebih mewah. Nah, perbedaan selanjutnya yang paling mencolok adalah nggak ada footstep untuk yang GLS, sementara yang Exit itu ada footstepnya, jadi bisa buat kita pijakan kaki dan mudah untuk kita naik turun ke mobilnya dengan footstep yang ada di situ. Garis jendelanya sama semua pakai yang warna hitam, lalu kemudian antenanya sama pakai antena batangan yang ada depan semua, belum yang shark fin antena. Lalu kemudian yang Ultimate dia udah pakai tombol karena kuncinya udah pakai smart key keyless, dan ini enak. Ini sama sih sebenarnya. Suara buka tutup pintunya sama bos, sama-sama apa ya, rasa kari, jadi garing. Yang ngomong juga garing kayaknya. Nah, untuk bagian dalamnya ini yang GLS dia materialnya pakai fabric untuk di sandaran tangannya, sementara dudukan tangannya motifnya motif kulit aja, tapi bukan kulit, motifnya aja. Untuk pengaturan joknya, yang GLS ini pakai pengaturan dengan mode atau dengan cara manual, dengan putar-putar kayak gitu untuk ketinggian. Lalu kemudian untuk recline-nya dia dengan tuas juga. Lalu kemudian di bawah sini ada tuas buat slidingnya. Nah, di bagian bawah sini dia 3 pedal karena mobil ini transmisi manual. Selain Ultimate semuanya manual. Nah, untuk setirnya masih pakai setir yang bukan setir yang berkelas, karena memang ini mobil yang diperuntukkan untuk kerja atau untuk tambang biasanya. Nah, di bagian tengahnya ada cluster meter, yang di bagian tengah udah LCD pastinya. Lalu kemudian di kiri kanannya masih analog gitu. Nah, parking brake-nya mekanikal, lalu kemudian pengaturan untuk akses 4x4-nya
udah pakai tuas-tuas juga. Ini transmisinya manual dengan 6 percepatan, lalu kemudian di bagian tengah ada power outlet, USB slot, dan ada pengaturan AC, dan ada head unit yang dia masih pakai head unit jadul kayak gitu. Nah, armrestnya juga ada pastinya dengan tempat penyimpanan yang cukup besar di bagian bawah. Sementara yang di exit kita lihat sebelah kirinya dulu sebelum nanti kita tunjukkan yang sebelah kanan. Kita mulai dari sebelah kiri. Nah, untuk yang exit sama, yang ultimate ini ya, bukan exit, tapi sama dengan yang exit juga. Di sini materialnya kulit ya, lalu di bawah hard plastik. Lalu kemudian di sini tempat naruh barang dan tempat naruh botol. Nah, ini joknya sama dengan yang exit juga, kulit dengan lubang-lubangan kayak gitu. Ya, dan ini kulit dengan jahitan-jahitan asli, dan ini material kulitnya juga cukup premium, bos. Apalagi yang ultimate ini, karena ini adalah kasta paling mewahnya Mitsubishi New Triton untuk edisi facelift. Nah, tempat taruh barangnya soft opening, ada airbag pastinya di sini, dan untuk transmisinya nanti kita tunjukin dari sisi driver. Nah, terus untuk baris keduanya sebenarnya sama, bedanya adalah di material aja, dimana yang yang GLS ini itu pakai yang fabric juga di bagian sini dengan jok yang sama, pakai fabric juga, sama seperti material jok yang tadi kita tunjukin di bagian depan, sama-sama pakai handle grip juga di sini, pegangan pada saat kita naik turun mobilnya. Di situ sama-sama ada tempat penyimpanan ya di bagian situ, tapi nggak ada tempat buat charging, dan ada seat back pocket yang ada di bagian depan sini buat naruh barang. Nah, ini ada tempat botolnya, botol holder bukan cup holder, jadi di situ dianjurkan nggak naruh minuman cup. Sementara yang ultimate ini, Sultannya double cabin ini, itu di sini materialnya pakai yang kulit sama seperti yang ada di depan, dan di bawahnya untuk dudukan motifnya aja kulit tapi materialnya bukan kulit. Nah, ini sama untuk joknya, di sini materialnya kulit juga, ini dengan evaporated, dan ini pasti ada armrestnya dengan cup holder yang ada di bagian situ. Lalu kemudian untuk headrestnya ada 2, dan ini semua adjustable, dan ini ada tempat buat naruh atau kargo yang ada di bagian belakang ya. Sebenarnya semua Triton sama. Ada dongkrak di situ, ada toolkit buat turunkan spare tire-nya, dan ada kunci roda pastinya. Bisa naruh sedikit-sedikit lah barang di situ. Ada coakan atau tempat bautnya juga untuk extend kalau misalkan kita butuh pengikatnya, bisa juga di situ. Nah, ini mewah sih sebenarnya untuk yang kelas ultimate, karena dia adalah yang kasta paling mewah. Dan ini suspensinya pastinya ini empuk. Kita coba dengan goyang-goyang aja, sebenarnya sih sama ya, kurang lebih sama bangunan suspensinya. Nah, kita lihat bagian bawah. Ini sama-sama pastinya pakai leather frame, karena keduanya adalah mobil leather frame. Tuh, leather frame dengan per daun sama-sama. Nah, kalau kita lihat ketinggiannya, sebenarnya kalau kita lihat dari body ke body ya, bukan ke footstep, dari atasnya footstep ke bagian ini lebih tinggi yang ultimate ini. Kenapa bisa? Karena ringnya jauh beda. Ini pakai ring 17, ini pakai ring 16. Ukuran bannya juga ini 245 ya, ukuran bannya 245 per 70 ring 16. Sementara yang ini pakai 265, jadi itu ada beda juga per 60 ring 16. Oh ya, tapi ini per 60 ya. Oh sorry, ini bukan ring 17, ini pakai ring 18 bos, malah pakai ring 18. Keliru saya berarti di awal tadi. Nah, jadi ya 2 inci lebih tinggi lah untuk ring velgnya, dan ini pakai tromol untuk remnya, sama seperti yang ada di GLS ini juga pakai tromol untuk sistem pengeremannya. Nah, jadi ya memang pantas lah kalau misalkan yang ultimate lebih tinggi. Bahkan dengan footstep yang ada di sini itu kan mengurangi ketinggian ground clearance-nya juga. Ya sedikit lebih rendah karena ada footstep-nya dengan yang GLS ini. Tapi untuk off-road ya bisa lah. Kalau misalkan mau lebih garang lagi, tinggal diganti bannya pakai yang ukuran lebih besar lagi, pakai 285 atau pakai ukuran yang lebih besar lagi, karena di sini kalau kita lihat ya masih ada space yang cukup luas untuk kita nambah dengan ukuran ban yang lebih besar juga. Nah, di bagian belakang sama-sama udah pakai pagar, dan sama-sama ada rear defoggernya juga buat kaca belakangnya kalau berembun itu tinggal dipanaskan dengan defogger dengan tombol yang ada di dalam, sehingga kaca belakang tidak berembun. Nah, di bagian baknya atau kargonya juga sama-sama sudah dilapisi dengan material plastik keras dengan tulisan Mitsubishi Motors, sama seperti yang ada di sini. Dan saya berasa kalau misalkan saya berdiri di sini itu lebih tinggi ininya, lebih tinggi baknya sih yang ultimate ini rasanya ketimbang yang ini,
Karena memang ya kalau kita lihat secara siluet dari sini juga kelihatan lebih tinggi yang warna hitam dengan yang warna putih. Karena itu tadi balik lagi ukuran bannya beda. Nah, terus sama-sama ada pengikatnya ya, pengikat barang di bagian situ. Yang beda adalah ini pasti lampunya pakai lampu yang sama dengan yang ada di exit, dengan LED DRL yang ke bawah, lalu kemudian ada lampu biasa untuk lampu seinnya, dan lampu mundurnya pakai lampu biasa juga. Dan ini karena ini kasta paling mewah, maka di belakangnya ada sensor parkir, ada 4 juga. Lalu kemudian ada bumper belakang yang sangat besar ini. Selain fungsinya sebagai footstep, dia fungsinya juga sebagai bumper belakang untuk melindungi bagian belakang mobilnya kalau misalkan lagi mundur. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada sensor parkir, nggak ada bumper belakang, nggak ada kamera mundur juga. Jadi kalau misalkan parkir ya mesti benar-benar punya skill kalau misalkan parkir mobil ini, biar nggak mentok bagian belakangnya. Dan apalagi kalau misalkan lampu belakang yang kena, waduh, kayaknya rada-rada mahal itu bosku. Nah, untuk tulisan Ultimate-nya juga, tulisan tipenya ini pakai yang embossan kayak gitu dengan tulisan Ultimate yang warna merah. Kalau yang itu nggak ada, dia cuma pakai stiker yang ada di bagian bawah situ, jadi sederhana sekali. Nah, ini ada kamera mundurnya, mesinnya pakai Mavic. Yang ini sebenarnya masih pakai mesin yang lama sepertinya untuk yang tipe GLS ini, kecuali yang Exit udah pakai teknologi mesin terbaru. Nah, itu bosku di sini sama-sama ada high mount stop lamp yang itu juga ada, lalu kemudian handle pintunya sama-sama materialnya warna silver untuk covernya. Nah, selain itu di sini ada banyak lagi ya Mitsubishi Pajero Sport, ada Pajero Sport yang Dakar Ultimate yang warna bronze yang ada di depan kita sana tuh. Ada banyak sebenarnya di sini Pajero Sport 1 2 3 4 5. Ya, kurang lebih ada 10 lebih lah untuk Pajero Sport. Lalu kemudian ada Mitsubishi Expander Sport, Expander Cross, dan Expander lainnya yang ada di sini. Nah, jadi itu bosku. Sebenarnya kalau misalkan disuruh milih antara keduanya, pastinya pilihnya yang Ultimate ini ya, karena memang paket komplit. Kita lihat untuk bagian depannya yang Ultimate ini. Dari sisi driver, ini adalah singgahsana buat kalian nantinya yang beli mobilnya, pasti akan sering berinteraksi dengan mobil ini di bagian sini. Di sini sama materialnya plastik. Untuk dudukan tangannya juga motifnya aja motif kulit tapi plastik. Ini housingnya dia warnanya warna hitam biasa kayak gitu. Lalu kemudian lock unlock windownya, dan ada tombol power window. Di bagian bawah ada bottle holder dan tempat buat naruh barang, dan ada tuas buat buka tutup pintunya. Untuk joknya, karena ini yang kasta paling mewah, pastinya dia dengan cruise control dengan electric seat yang dia sama 8 arah juga. Sliding, maju mundur, ketinggian depan belakang itu bisa diatur dengan cara elektrik. Nah, ini pakai super wheel control juga untuk tuas 4x4-nya. Ada mode berkendaranya juga. Ini bedanya sama yang Exit nih. Ada mode berkendara, yang Exit nggak ada. Hill distance controlnya juga ada. Lalu dan parking brake-nya oke, masih mechanical. Transmisinya automatic. Ada sensor parkir, ada blind spot monitoringnya juga, dan USB slot dengan power outlet yang ada di bawah. Untuk head unitnya sama seperti yang ada di Exit, dan pengaturan AC-nya sama seperti yang ada di Exit. Dan Ultimate ini, dia pakai setir yang mirip kayak yang ada di Pajero Dakar 4x4 dengan cruise control yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kaki kita capek di bagian bawah, butuh untuk beristirahat, ya silahkan istirahatkan kakinya. Kecepatan bisa diatur dengan menggunakan tuas-tuas dengan mengaktifkan cruise control yang ada di sini. Nah, itulah istimewanya si Ultimate ini. Dan ada pengaturan ada tombol buat aktifkan stability control, forward collision mitigation system, leveling lampu, lalu kemudian untuk pengaturan spionnya dan start stop engine-nya. Kurangnya mobil ini adalah nggak ada pedal shifternya. Nggak ada pedal shiftnya, tapi bisa diatur dengan mode manual juga dengan transmisi yang pakai Triptonic kayak gitu. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang komparasi kedua mobil ini, tipe paling atas dengan tipe yang tengah GLS. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik silahkan hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi. Makasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.